Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Vanessa Renisha dengan NIM 0801 128 2328 019. Di sini saya akan mengerjakan soal ke-6 untuk tugas ke-4 algoritma pemrograman. Di sini soal nomor 6 itu adalah membuat program yang menghitung deret. Deretnya apa? Deretnya adalah 11 ditambah 22 ditambah 33 ditambah 44 dan seterusnya. Jadi misal n yang kita masukkan itu 4, maka dia akan mencari sampai batas 44 tuh. Nah, jadi bisa kita lihat nih ya, pola bilangannya itu apa? Pola bilangannya itu setiap indeksnya itu merupakan hasil kali dari indeks ya dikali dengan 11. Nah, di sini juga kita akan menggunakan perulangan rekursif, yang dimana perulangan rekursifnya itu berupa fungsi pernyataan kondisi ya, dimana jika x-nya itu sama dengan 0, maka dia akan mengembalikan nilai 1. Maksudnya mengembalikan nilai 0. Kenapa nilai 0? Karena kita membutuhkan suatu bilangan yang tidak akan merubah hasil penjumlahannya gitu loh. Jadi semua bilangan ini kalau ditambahkan dengan 0 hasilnya tetap sama ya, makanya ini 0. Kemudian else, jika x-nya itu tidak sama dengan 0, maka dia akan mengembalikan nilai return nilai x dikalikan dengan 11. Kemudian ditambah, misalnya nih nama fungsinya ini pangkat gitu ya, deret ya, apalah nama fungsinya gitu ya. Anggap saja sekarang nama fungsinya z gitu ya, anggap saja gitu ya. Maka dia akan memanggil kembali fungsi z ini untuk x dikurangi 1. Nah, jadi di sini misalnya ya, kan 4 x-nya tuh dia masuk ke sini, berarti 4 dikali 11 44 ditambah dari fungsi z ini sendiri, fungsi z sendiri, tapi untuk x dikurang 1, yaitu untuk 3 berarti dia masuk kembali ke sini ya, ditambah 33 gitu ya, tambah 22 dan seterusnya sampai ditambah 11. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya langsung saja kita lihat untuk pseudocode-nya. Baiklah, ini adalah pseudocode-nya. Di sini adalah pseudocode untuk fungsi utama ya, atau integer main. Di sini saya gunakan perulangan. Ini hanya untuk mempercantik nanti hasil programnya itu. Misalnya kita masukkan tuh n-nya 4. Nanti itu akan saya tampilkan tuh 44 ditambah 33 ditambah 22 gitu ya, dan seterusnya. Dari satu-satu deh saya bikinnya. Bentar. Dari 11 tambah 22, pokoknya nanti akan saya jabarkan dan nanti akan saya tampilkan hasilnya gitu. Tapi ini opsional sih untuk perulangan yang ini, karena tidak terlalu penting. Ini bukan bagian dari operasinya. Nah, yang perlu kita lihat lebih lanjut adalah ini yang merupakan pseudocode untuk fungsi pangkatnya tadi ya. Fungsi z tadi saya namakan fungsi pangkat saja. Yang dimana nih saya sudah bikin tuh tadi, kalau n-nya sama dengan 0 dia mengembalikan nilai 0, tapi jika tidak maka dia akan mengembalikan n dikali 11 ditambah pangkat n ditambah 11. Ini untuk programnya ya. Nah, ini integer main-nya nih, sebentar. Nah, kalau untuk program C-nya ini nih fungsinya, si pangkatnya. Oke, langsung saja kita lihat programnya di aplikasi CodeBlock sehingga bisa kita run. Baiklah, ini dia ya programnya nih. Ini ada tadi saya bilang fungsinya, kemudian ini yang saya bilang untuk mempercantiknya itu maksudnya adalah ini. Ketika kita run, ini misalnya kita masukkan tadi 4. Nah, ini saya tampilkan tuh 11 tambah 22 tambah 33 sama dengan 110. Kalau kita langsung bikin hasil 110 juga tidak apa-apa, karena kan yang penting itu hasil akhirnya. Tapi di sini saya tampilkan juga 11 ditambah 22-nya itu di bagian ini nih. Nah, si out i dikali 11. Kalau i-nya itu sudah sama dengan n, maka kita tampilkan sama dengan, tapi kalau belum, dia akan terus menampilkan tambah gitu. Itu adalah perulangan yang saya gunakan nih buat
salah kebanyakan ini ya, tapi ya inilah saya gunakan untuk nih bikin tambah-tambah, dan di akhir baru tuh sama dengan kira-kira seperti itu untuk programnya. Nah kemudian ini untuk flowchartnya, dia terdiri dari dua ya, karena dia ini punya dua fungsi, pangkat dan fungsi utama. Ini adalah untuk nih fungsi in main-nya. Ini yang saya bilang tadi, perulangan untuk mencetaknya tadi ya, untuk mempercantik. Dan inilah yang nih flowchart untuk fungsi pangkatnya. Dia berulang di sini, nanti ke sini jika tidak memenuhi, dan ke N. Kira-kira seperti itu. Untuk penjelasan programnya ya sama saja nih. Cetak dua-dua dulu ke layar, dan ini kita hitung. Ini kalau mau dilihat bagannya gitu agar mudah dimengerti nih. Fungsi 4 itu didapat dari sini. Fungsi 3 yang ini didapat dari sini, 2-nya didapat dari sini, 1 dapat sini, dan 0 itu 0. Jadi nih pangkat 0 kan 0. Dia naik tuh ke sini. 1 dikasih 11, 11 ditambah 0. Jadi pangkat 1 itu nilainya 11. Untuk pangkat 2 nilainya 33, dari 11 ini ditambah dengan 22, 33. Untuk pangkat 3 itu 66, dari 33 ditambah 33. Dan untuk 44 itu nilainya 110. Jadi begitu. Baiklah, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.